Di keesokan harinya, sampailah Aziz di partai final. Kali ini, lawannya cukup kuat, yaitu seorang juara bertahan yang mendapatkan julukan Rock alias Batu yang tak pernah kalah satu kali pun. Dan dia bernama Dharmesh Patil. Dan pertarungan epik pun terjadi di sini. Di ronde 1 dan 2, Aziz diserang dan hanya melakukan pertahanan sambil menganalisis kelemahan lawan. Namun, di ronde ketiga, dengan strategi yang diberikan oleh Pak Nana, akhirnya Aziz bisa melakukan serangan balik. Dan dengan sebuah hook yang kuat dan mengarah ke pelipis mata kiri Dharmesh Patil, akhirnya Aziz bisa mengalahkannya dengan kemenangan TKO. Dan Aziz pun kini menjadi juara. Dan dengan bangganya, Pak Nana mengatakan pada wartawan bahwa kehebatan Aziz sudah tak terbendung lagi. Dia yakin Aziz akan mewakili India pada kejuaraan Olimpiade. Setelah itu, Pak Nana pun mengajak Aziz merayakan kemenangan itu dengan minum temulawak segelas. Di sini Pak Nana juga menasihati Aziz untuk lebih fokus lagi berlatih dan mengurangi waktunya untuk kekasihnya. Namun setelah ngobrol panjang lebar, di sini Pak Nana menemukan fakta bahwa ternyata Aziz adalah pacar dari putrinya sendiri yang tak lain adalah Dr. Ananya. Dan Aziz pun ikut terkejut mengetahui bahwa Pak Nana adalah ayah dari wanita yang dia cintai. Di sini Pak Nana pun marah karena merasa dia ditipu oleh Aziz. Dan Pak Nana juga tidak setuju jika putrinya harus menikah dengan seorang pemuda Islam. Hal itu dikarenakan Pak Nana trauma karena istrinya merupakan korban peledakan. Pak Nana pun menampar Aziz lantas mengusirnya. Aziz pun menemui Dokter Ananya dan marah kepadanya karena tidak jujur kepada Aziz mengenai orang tuanya. Ananya juga berusaha menjelaskan kepada ayahnya, namun bukannya pengertian yang ia dapatkan, malah dia diusir oleh ayahnya juga. Singkatnya, Ananya pun menjumpai Aziz kembali dan mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Namun, dikarenakan Aziz merupakan seorang muslim dan tinggal di perkampungan muslim, mereka pun diwajibkan untuk menikah jika ingin tinggal bersama. Namun karena belum siap, akhirnya mereka pergi mencari kontrakan lainnya. Namun harga kontrakannya teramat mahal. Karena hal inilah terpaksa untuk sementara Ananya dikoskan dulu di asrama putri, sementara Aziz akan mencari cara untuk mengumpulkan uang agar mereka bisa membayar sewa rumah yang mahal itu dan tinggal bersama. Hingga sampailah hari di mana Aziz akan mengikuti kejuaraan nasional tinju ke-64 Delhi. Di sini, Aziz dijumpai oleh seorang mafia bernama Malik yang menawarkan kecurangan pada Aziz. Dia menawarkan sejumlah uang yang cukup besar pada Aziz dengan syarat dia harus mengalah di pertandingan ini. Malik berkata, jika Aziz menang, dia hanya akan mendapatkan lempengan tembaga berwarna emas. Sementara kalau dia kalah, dia akan mendapatkan uang yang cukup banyak dari Malik. Dan Malik pun memasukkan sejumlah uang ke tas milik Aziz.
Dan karena di saat ini Ajis sangat membutuhkan uang demi cintanya, akhirnya Ajis pun menerima untuk kalah di kejuaraan ini. Namun sialnya, ternyata kejadian penyuapan itu terekam oleh kamera CCTV. Alhasil, Ajis pun harus diskors, tidak boleh bertanding lagi selama 5 tahun. Ananya yang mengetahui hal ini pun akhirnya sangat marah pada Ajis. Mengetahui hal itu, Muna pun segera menjumpai ananya. Dia berkata dan mengakui bahwa semua ini adalah ide dari Muna. Sebenarnya Ajis sudah menolak, tetapi Muna terus meyakinkan Ajis karena semua ini demi Anyana. Muna pun meminta maaf pada Anyana dan juga meminta Anyana untuk berbaikan lagi dengan Ajis. Singkat cerita, akhirnya Ajis dan Anyana pun berbaikan. Dan karena rasa cinta mereka yang semakin dalam dan tak mau sampai kehilangan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah walau tanpa restu orang tua. Waktu pun terus berlalu dan mereka pun bahagia. Mereka pun diberi seorang anak wanita yang diberi nama Mira. Namun nama panggilannya adalah Tuk Tuk. Pada suatu hari, Anyana pergi ke rumah ayahnya membawa Tuk Tuk dengan harapan ayahnya bisa melunak dan mau menerimanya. Namun ternyata Pak Nana masih tidak mau menerimanya. Lima tahun kemudian, Tuk Tuk sudah besar dan menerima sebuah surat dari tukang pos. Dan surat itu ternyata adalah surat pencabutan sanksi larangan tinju Ajis. Namun Ajis membuangnya karena dia kini lebih nyaman dengan pekerjaan barunya yang merupakan seorang agensi travel. Sementara itu, anaknya sangat senang dengan kabar pencabutan sanksi itu. Dan dia meminta Ajis kembali ke dunia tinju dan karena itu adalah impian Ajis. Namun Ajis tidak mau karena dia merasa namanya sudah sangat tercemar di dunia tinju. Anyana meyakinkan pada Ajis bahwa tak perlu menghiraukan omongan orang. Ajis harus tetap terjun ke dunia tinju, meraih impiannya, dan membersihkan namanya melalui dunia tinju juga. Di keesokan harinya, diam-diam Anyana pergi ke asosiasi tinju dan mengurus lisensi Ajis tanpa sepengetahuan Ajis. Setelah selesai, Anyana pun menelpon Ajis dan dia memberitahukan akan aksinya itu. Dan Ajis pun cuma bisa tersenyum-senyum melihat tingkah laku istrinya ini. Di perjalanan pulang Anyana, sebuah peristiwa yang tak diduga terjadi. Ada sebuah ledakan di jembatan penyeberangan yang menyebabkan Anyana harus berpulang lebih dahulu meninggalkan Ajis dan anaknya. Di malam harinya, Ajis sedang meratapi masa lalunya dan di sini ia menyadari bahwa dia harus mewujudkan permintaan terakhir istrinya yang meminta Ajis untuk kembali menjadi petinju profesional. Ajis segera pergi menuju rumah Pak Nana untuk membujuknya agar mau kembali menjadi pelatihnya demi mewujudkan impian Anyana. Namun di sini Pak Nana masih tidak mau. Keesokan harinya di tempat latihan, Ajis pun mendapatkan diskriminasi dari orang-orang yang mengejeknya sebagai jasa penerima sogokan.
Setelah penimbangan itu selesai, Ajis pun mulai melakukan latihan kerasnya untuk menurunkan berat badannya ke bentuk ideal. Semakin hari perubahan yang signifikan pun Ajis dapatkan dan namanya kembali mencuat karena kemenangannya di pertandingan-pertandingan awal. Hingga kejuaraan resmi pun dimulai. Di sini ternyata terdapat seorang petinju yang bernama Frit Fishing yang selalu bisa menghancurkan lawannya di setiap pertandingan. Ajis Ali yang melihat pertandingan itu pun sempat terkena mental. Setelah melihat pertandingan itu, Ajis dan temannya memutuskan untuk pulang. Mereka menaiki lift dan di dalam lift, Ajis tidak menyadari jika di belakangnya ada Darmesh Patil, orang yang dahulu pernah dia kalahkan di final kejuaraan tinju negara 5 tahun lalu. Dan kini Darmesh Patil sudah berhenti menjadi petinju akibat cedera mata yang ia dapatkan setelah kalah melawan Ajis Ali di final dulu. Dan kini Darmesh Patil menjadi seorang juri di kejuaraan tinju ini. Di sisi lain, di sebuah restoran, Pak Nana bertemu dengan Tuk Tuk. Dan saat itu dia tidak menyadari jika Tuk Tuk adalah cucunya. Dia hanya tahu Tuk Tuk adalah anak yang sering membawa doa di kuil. Namun sahabat Pak Nana memberitahu bahwa dia adalah Tuk Tuk, anak dari Anyana. Pak Nana pun hanya bisa meneteskan air matanya, menyesali kekerasan hatinya yang dahulu tidak pernah mau melunak dan juga tidak mau memaafkan putrinya hingga putrinya wafat. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan perjalanan singkat Ajis Ali di kejuaraan ini hingga akhirnya Ajis berhasil memasuki babak semifinal. Di sisi lain ternyata Tuk Tuk datang ke rumah kakeknya untuk menonton pertandingan semifinal ayahnya lewat TV. Dan di arena, pertarungan semifinal antara Ajis melawan Thakur pun dimulai. Di sini terlihat Ajis menguasai pertandingan, namun wasit ternyata berlaku tak adil dengan keputusan-keputusan yang sangat kontroversial dan sangat merugikan Ajis. Dan bukan hanya itu, ternyata yang menjadi juri di partai ini adalah Darmesh Patil, orang yang pernah dikalahkan Ajis di final dahulu. Terlihat di sini Darmesh Patil masih menyimpan dendam pada Ajis hingga pertandingan selesai dan juri mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Thakur. Ajis pun hanya bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada. Namun di sisi lain, Pak Nana yang tahu ada kejanggalan di pertandingan itu, diam-diam memutuskan untuk mencari tahu dan mencari bukti tentang adanya kecurangan di pertandingan tersebut. Pak Nana pun menjumpai Darmesh Patil dan mengajaknya minum temulawak. Dan disinilah
Pak Nana menemukan sebuah fakta bahwa pertandingan itu ternyata memang sudah disabotase oleh Darmas Patil. Dia membayar wasit dan juga memberikan keputusan yang tidak adil pada Ajis. Dan semua itu dia lakukan karena dendam semata. Dan ternyata semua percakapan mereka sudah direkam oleh Pak Nana. Pak Nana pun memberikan rekaman itu ke Komisi Disiplin Tinju dan akhirnya membuat Darmas Patil dan juga wasit dikenai sanksi. Bukan hanya itu, bersamaan dengan ini, pihak penyelenggara tinju juga memutuskan untuk merubah keputusan pemenang dan menjadikan Ajis sebagai pemenangnya yang akan maju ke partai final melawan Prithvi Singh. Sebelum pertandingan, tiba-tiba Pak Nana menemui Ajis. Di sini beliau meminta maaf pada Ajis atas semua yang terjadi. Dan dari sini Pak Nana pun kini sudah siap melatih Ajis kembali. Singkat cerita, hari pertandingan final pun tiba. Semua kerabat dan sahabat Ajis termasuk Jafar mendoakan Ajis dalam sholatnya. Tak lama kemudian pertandingan yang epik pun dimulai. कर पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। अजीज अली वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं पर Di ronde 1 sampai kedua, terlihat Ajis hanya bertahan terus-menerus. Hal ini dia lakukan tak lain hanya untuk menguras tenaga Prithvi Singh. Di detik akhir babak kedua, Ajis terkena hook dari Prithvi Singh yang begitu keras. Hampir saja Ajis KO, namun dia berhasil bangkit dan Bell pun menyelamatkannya di babak kedua. Sebelum memasuki ronde ketiga, Pak Nana mengingatkan pada Ajis bahwa kali ini dia berjuang bukan hanya demi medali, tetapi demi Anyana, almarhum istrinya. Motivasi itu pun seketika membangkitkan kembali semangat Ajis, dan memasuki ronde ketiga, Ajis pun mulai memberikan perlawanan. Hingga sampailah di momen Prithvi Singh kehabisan tenaga untuk memukul Ajis kembali. Ajis pun memanfaatkan hal itu untuk menyerang Prithvi Singh habis-habisan. Dan akhirnya Prithvi Singh pun harus kalah TKO untuk pertama kalinya oleh Tovan alias Ajis Ali. Dan bersama dengan kemenangan ini pun, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video sensasi selanjutnya. Bye bye.